Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Jian Anjani Putri. Nah, kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah, yaitu meresum materi. Materi yang akan kita resum pada kali ini yaitu ruang lingkup psikologi komunikasi dakwah, sensasi dan memori dalam komunikasi, persepsi konsep diri, dan tipe kepribadian. Oke. Selanjutnya, kita perbesar dulu, biar jelas ya. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi komunikasi dakwah. Psikologi komunikasi merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang kondisi kejiwaan para aktivis komunikasi agar pesan komunikasi dapat diterima secara efektif. Pesan yang disampaikan seorang komunikator kepada komunikan dalam penyampaian pesan, efeknya dapat dilihat dari perilaku dan tingkah laku komunikan tersebut. Memperhatikan efek komunikasi melalui tingkah laku yang dicermati merupakan suatu yang penting dalam psikologi komunikasi. Komunikasi yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi kejiwaan sasaran komunikasinya tentu harus mencermati tingkah laku komunikan setelah pesan disampaikan. Sedangkan komunikasi dakwah adalah suatu bentuk komunikasi yang khas di mana salah seorang komunikator menyampaikan pesan-pesan yang bersumber atau sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dengan tujuan agar orang lain dapat berbuat amal soleh sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan. Jadi, pengertian psikologi komunikasi dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang merupakan cerminan hidup kejiwaannya untuk diajak kepada pengalaman ajaran Islam. Seperti itu. Yang kedua yaitu sensasi dan memori dalam komunikasi. Komunikasi intrapersonal adalah proses di mana individu menciptakan pengertian, yakni komunikasi yang berlangsung dalam diri sendiri, meliputi kegiatan berbicara kepada diri sendiri, dan kegiatan mengamati dan memberikan makna atau intelektual dan emosional kepada lingkungan. Nah, ada pun juga faktor yang mempengaruhi komunikasi intrapersonal, yaitu ada perkembangan nilai emosi, latar belakang sosiokultural, gender, pengetahuan, dan lingkungan. Pengertian sensasi berasal dari kata sense, artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sensasi adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Informasi yang diserap oleh panca indera disebut stimulus, yang kemudian melahirkan proses sensasi. Dengan demikian, sensasi adalah menangkap stimulus. Nah, tahap sensasi itu bisa dari indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera peraba, dan indera pengecap. Selanjutnya ada pengertian memori. Menurut Schlesinger dan Groves, mendefinisikan bahwa memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Secara singkat, memori melewati 3 proses, yakni perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Apa itu? Perekaman disebut juga dengan encoding, yaitu pencatatan informasi melalui reseptor, indera, dan sirkuit saraf internal. Nah, yang kedua ada penyimpanan disebut dengan storage, adalah menentukan berapa lama informasi itu berada beserta kita, dalam bentuk apa, dan di mana. Penyimpanan dapat bersifat aktif maupun pasif. Penyimpanan bersifat aktif apabila kita menambahkan informasi tambahan. Yang ketiga ada pemanggilan, atau disebut juga dengan retrieval, yaitu penggunaan informasi yang disimpan. Jenis-jenis memori, yaitu ada 4. Yang pertama ada pengingatan atau recall, proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara verbatim atau kata demi kata, tanpa petunjuk yang jelas. Yang kedua ada pengenalan atau recognition, yaitu agak susah untuk mengingat kembali jumlah fakta, lebih mudah mengenalnya kembali.
Yang ketiga adalah belajar lagi atau relearning, menguasai kembali pembelajaran yang sudah pernah kita peroleh termasuk pekerjaan memori. Yang keempat ada redintegrasi atau redintegration, adalah mengkonstruksi seluruh masa lalu dari satu petunjuk memori kecil. Konsep diri dan tipe kepribadian. Persepsi diri adalah pengalaman tentang objek atau peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ini memberikan makna stimuli indrawi. Maka, persepsi diri merupakan pandangan atau penilaian terhadap diri sendiri yang diperoleh dari hasil belajar atau pengalaman yang mempengaruhi individu tersebut untuk berinteraksi atau berperilaku dengan sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi persepsi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Konsep diri atau self-concept adalah cara dan sikap seorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif diri meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku, atau perbuatannya, kemampuan dirinya, dan sebagainya. Tak hanya mencakup kekuatan diri individu itu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Klasifikasi tipe kepribadian, yaitu ada dua, ekstrovert dan introvert. Apa itu ekstrovert? Orang yang senang berada di keramaian. Yang kedua ada introvert, yaitu tipe kepribadian yang senang menghabiskan waktu sendiri. Jadi introvert itu lebih senang menyendiri, tidak suka dengan keramaian, kebalikan dari ekstrovert. Yang terakhir ada 4 jenis karakter manusia. Yang pertama ada koleris, yaitu tipe ini sangat berorientasi pada target, analitis, dan logis. Tipe seorang pemimpin tidak menyukai basa-basi, lebih suka menghabiskan waktu dengan hal yang bermanfaat. Yang kedua ada sanguinis. Tipe ini akan selalu optimis, riang, antusias, dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Saking sukanya dengan tantangan dan hal baru, mereka jadi mudah bosan. Yang ketiga adalah pragmatis, yaitu tipe ini lebih fokus pada apa yang terjadi dalam dirinya, sehingga mereka membiarkan apa yang ada di luar terjadi sebagaimana mestinya. Tak heran orang tipe ini menyukai kedamaian. Yang keempat ada melankolis, yaitu tipe ini sering berkorban untuk orang lain, cenderung sensitif, penyayang, senang berada di balik layar, juga seorang yang pemikir. Mereka cukup kreatif karena dapat berpikir dari berbagai sudut pandang. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang resum materi psikologi komunikasi dakwah yang tadi meliputi ruang lingkup, sensasi dan memori, dan konsep diri dan tipe kepribadian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila terlalu cepat untuk menyampaikan, saya juga mohon maaf. Bila saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.